Madura geger, ustadz-ustadz muda tinggalkan Islam, bahkan kiai dan umat menangis dan marah. Alhamdulillah, kita akan lihat judul atau thumbnail yang ditulis oleh non-muslim di videonya itu. Madura geger karena ustadz-ustadz muda rame-rame murtad tinggalkan Islam dan masuk Kristen. Umat dan kiai menangis, marah, tapi tak berdaya mereka mampu membuktikan iman Kristen mereka. Di judulnya, di deskripsinya ditulis Madura gempar. Kalau di awalnya Madura geger, ini Madura gempar. Para ustadz rame-rame murtad tinggalkan iman lamanya, masuk Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, pertama kita akan analisis dari judul di sini bahwa narasi ini adalah narasi yang sangat provokatif, memuat kebohongan dan manipulasi. Kenapa? Kita lihat di sini, Madura geger karena ustadz-ustadz muda rame-rame murtad. Ini adalah clickbait, di mana orang ini memanfaatkan wilayah tertentu, yakni Madura, yang kemudian Madura ini terkenal religiusnya, terkenal agamisnya, bahkan mayoritas di sana adalah umat Islam, kemudian memanfaatkan daerah untuk digiring kepada hal yang kemudian kontroversi dengan Islam. Nah, di sini disebutkan ya, Madura geger karena ustadz-ustadz muda rame-rame murtad, kemudian di sini membawa nama ustadz ya ikhwah. Jadi nanti yang akan bersaksi ini katanya ustadz, tetapi kita bisa membuktikan, bahkan kita bisa meyakini bahwa orang yang kemudian ada dalam video ini bukan seorang ustadz ya ikhwah, tetapi ini adalah clickbait ya ikhwah. Yang kemudian yang kedua, kita bisa saksikan di sini, ini adalah fitnah kepada para ulama. Ya, narasi ini ya mengklaim bahwa katanya banyak ustadz di Madura keluar Islam. Nah, ini tidak dibarengi dengan fakta, tidak dibarengi dengan data, lalu kemudian membuat tulisan seperti ini seolah-olah ustadz atau kiai di Madura itu mereka rame-rame murtad ya ikhwah. Nah, sekali lagi, ini sudah penghinaan kepada para ulama, kepada para kiai. Yang selanjutnya, kalau misalkan kita melihat judul ini, kita akan menemukan umat katanya, umat dan kiai menangis, marah, tapi tak berdaya. Kalimat ini, ya Alhamdulillah, dirancang untuk membangkitkan rasa frustasi umat di Madura. Jadi katanya umat dan kiai itu menangis. Seolah-olah ini kesannya umat atau ulama di sana frustasi karena banyaknya yang kemudian ustadz-ustadz yang keluar dari Islam menjadi murtad. Padahal sekali lagi ini sekalipun tidak dibarengi data ya ikhwah, tidak jelas pemberitaannya yang ada, kemudian disebutkan di sana ulama-ulama, kiai atau ustadz disebutkan di sini murtad keluar dari Islam. Wal ya'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya ini jelas ya, penyesatan akidah. Di sini disebutkan masuk Kristen, percaya Yesus Tuhan. Ini sudah vulgar ya ikhwah. Mereka sudah menyerempet kepada ajaran yang kemudian mereka sebarluaskan. Di judulnya umat Islam, kiai, kemudian pada akhirnya mereka masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Dan seakan-akan ini adalah penggiringan agar keluar daripada Islam. Karena banyak ustadz yang keluar Islam, banyak tokoh agama yang keluar Islam, kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatillah, kalau misalkan agama disebarkan dengan cara seperti ini, kami mengambil analogi yang simpel saja ya ikhwah. Orang ini ibaratnya menyebarkan parfum, menyebarkan minyak wangi. Memang bungkusnya bagus, wadahnya itu bagus. Bahkan wadahnya bertuliskan, misalkan wadahnya itu mengasihi, menyayangi. Hebat luar biasa wadahnya. Tetapi sayangnya isinya yang kemudian disemprotkan itu adalah air comberan, adalah air kloset. Jadi wadahnya bagus dan indah, tapi ternyata isinya itu busuk dan bau. Ini analogi semacam orang ini yang kemudian menyebarkan agama seperti itu ya Alhamdulillah, dengan dusta, dengan kebohongan, dengan fitnah, khususnya kepada para ulama atau para ustadz yang ada di Madura yang kita kenal selama ini. Mereka-mereka taat beragama, mereka-mereka menjalani agama dengan baik ya Alhamdulillah. Tetapi subhanallah, difitnah seperti ini, maka hemat kami bisa diusut sebetulnya, dan mungkin ini sudah menjadi delik ya ikhwah. Baik, kita akan lihat orang ini yang kemudian memberitakan katanya ustadz-ustadz di Madura itu murtad, geger katanya ya. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya, silakan.
Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, sebuah kesaksian yang hebat, yang datang dari sebuah suku yang sangat kental dengan agama lain. Tetapi lihat cara Tuhan bekerja hebat. Tuhan menjamah hatinya, Tuhan menyatakan mujizatnya, sehingga dia bertekuk lutut, percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya suku ini akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Suku ini akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Satu waktu nanti mereka akan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Baik, di sini orang ini berapi-api, ya, menyampaikan narasinya dengan berapi-api. Untuk apa? Agar orang-orang kemudian percaya, ya ikhwah. Dengan judul disebutkan seperti itu, ustadz-ustadz keluar daripada Islam menjadi seorang murtad, menjadi para murtadin. Kemudian di akhirnya dituliskan para ustadz atau para kiai dan umat itu menangis seakan frustasi mereka, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang sangat nyata. Baik, kita akan lihat mana orang yang kemudian disebut ustadz itu. Apakah betul ustadz atau justru orang ini membuat berita ini adalah hoax belaka? Karena kalau misalkan dia adalah background ustadz sebelumnya, kita sedikit banyaknya akan mengetahui bagaimana ketika membaca ayat suci Al-Quran, bagaimana kalau misalkan dia membawakan hukum dalam syariat Islam seperti apa. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya. Kita akan langsung saja ke pembacaan ayat Al-Quran yang katanya orang ini berduyun-duyun, rame-rame murtad keluar daripada Islam. Silakan ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik, banyak sekali kekeliruannya ya ikhwah. Katanya ustadz. Kok seperti itu? Pertama, tatkala orang ini mengatakan tanzilul kitabu, ini fatal ya ikhwah. Sekelas ustadz ini fatal. Kenapa? Karena harusnya dia tahu bagaimana cara baca yang betul, bagaimana cara yang benar dan baik menurut kaidah dalam bahasa Arab. Orang ini yang katanya ustadz itu cerdas luar biasa, membaca ayat Al-Quran tanzilul kitabu. Kok tanzilul kitabu? Di mana ayat Al-Quran tanzilul kitabu? Tidak ada. Kalau misalkan kita cari ayatnya, tanzilul kitabu tidak ada. Tanzil itu masdar dari kata nazzala yunazzilu, tanzilan. Ketika ada isim, kemudian al-kitabu di sini merupakan isim, berarti isim dan isim digabung menjadi idhofah, maka bacanya bukan tanzilul kitabu. Keliru Anda. Tetapi yang seharusnya dibaca tanzilul kitabi, karena itu idofat loh mas. Katanya ustadz, tapi cara bacanya saja keliru. Bagaimana umat akan percaya? Tanzilul kitabi dibaca tanzilul kitabu. Ini fatal loh dalam bahasa Arab, apalagi di dalam Al-Quranul Karim. Sekelas ustadz loh ini. Kemudian yang kedua ya ikhwah, orang ini meneruskan ayatnya ke Al-Baqarah, padahal di ayat 2-nya bukan tanzilul kitabi, tetapi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu ayat keduanya, tetapi diselang ayat yang lain yang kemudian dimasukkan kepada Al-Baqarah ini. Kemudian di ayat berikutnya baru dia mengucapkan alladzina yu'minuna bil ghaib, padahal tadi kalau misalkan kita menyimaknya, keliru cara susunannya, kemudian keliru cara pembacaannya. Alhamdulillah, kita akan saksikan ke video yang kedua. Katanya pintar, tetapi kok seperti ini ya? Baik, kita akan lihat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Kemana arahnya? Bacanya kemana? Mau dibawa kemana? Itu ayat kursi, malah dibaca kepada yang lainnya, malah dibacanya bukan kepada ayat selanjutnya ya ikhwah. Katanya ustadz, rame-rame yang kemudian keluar daripada Islam, murtad, ini cuma satu ya ikhwah.
Ini cuma satu, yang cara bacanya juga tidak benar, yang cara kaidah bacanya juga keliru. Katanya ustadz, katanya banyak, rame-rame, mana? Mana itu? Baik ya ikhwan, ini jelas fitnahan, tuduhan yang sangat nyata. Maka sebetulnya orang ini bisa diproses ya ikhwan secara hukum karena menyampaikan pemberitaan yang bohong, menyampaikan pemberitaan yang tidak benar ya ikhwan. Nauzubillah min dzalik. Islam tidak mengajarkan kebohongan, Islam tidak mengajarkan dusta, apalagi syariat Islam mengajarkan untuk kita berkata jujur, qulil haqqo walau kana murran. Sampaikanlah walau itu pahit, sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah hak walaupun terdengarnya itu pahit ya ikhwan. Itu sejatinya ajaran Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi counter kami kepada orang yang memfitnah, wabil khususnya kepada ulama-ulama Madura di sana. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu aku qouli hadza ala pemini. Jika bermanfaat silakan klik tombol selanjutnya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.